eh, manufaktur gitu, ngebahas hasil kuliah aku, ngebahas kerjaan gitu ya, lebih ke arah yang kayak gitu-gitu sih sekarang. Kayak udah mikir ini kalau misalkan lulus kerja di sini apa aja plus minusnya, gajinya berapa gitu, kayak dapat tunjangannya apa aja, terus benefitnya apa, nanti ada jenjang karirnya nggak gitu. Udah ya bahasnya malah jadi kayak bukan lebih ke arah ayah dan anak gitu, tapi kayak ya udah kita partner bisnis, partner kerja gitu, rekan kerja gitu-gitu sih kalau sekarang lebih kayak gitu. Nah kalau gitu kamu berarti gimana perasaan kamu membandingin hubungan kamu sama orang tua kamu dulu sama sekarang? Apa ya? Ya mungkin sekarang bisa lebih bisa mengekspresikan diri deh gitu. Kalau dulu tuh kayak misalnya kita salah, takut banget buat ngomong gitu kayak. Karena pasti kalau misalkan ngomong itu salah, ya habis udah gitu. Ya dimarahin, di apa namanya, dikunci di kamar gitu-gitulah gitu. Cuma kalau sekarang mah gini, hehe, dah beres gitu kayak. Ih, budak teh. Nah, cuma gitu doang. Jadi kayak kalau misalkan ini ya ngobrol-ngobrol bisa kayak gitu sih. Oke. Ya berarti ya enaknya sekarang emang udah bisa lebih terbuka gitu kan sama orang tua gitu. Oke. Kalau soal tadi kan udah cerita ya gimana kamu dibesarin gitu dari kecil sampai sekarang. Kalau misalnya kamu mandang pembesaran kamu seperti yang tadi kamu ceritain gitu, kamu rasanya kayak gimana gitu? Melihat kamu dibesarkan gitu, kayak kamu udah penuh pressure, dituntut secara sempurna gitu secara akademik, perasaan kamu gimana ngeliat itu sekarang? Mungkin sekarang tinggal mengambil hikmahnya aja ya. tinggal memetik buah hasil ditanam gitu sih aku mah. Jadi nggak ngambil pusing banget sebenarnya, kayak ya udah itu udah kejadian gitu. Ya karena tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah lewat juga sekarang gitu kan, ya maksudnya itu benih yang ditanam dulu gitu. Sekarang udah tumbuh menjadi sebuah pohon, udah berbunga dan berbuah, tinggal memetik itunya aja gitu. Jadi ya mau disesali, toh ternyata itu bukan hal yang buruk gitu kan. Maksudnya kayak pressure itu kan akademik ya gitu, bukan yang kayak pressure-nya yang gimana gitu. Kayak misalnya ada kan orang yang pressure kayak lu harus bisa cari duit sendiri, cari kerja sendiri gitu kan. Ini kan pressure-nya akademik gitu. Ya emang bekal buat kehidupan jangka panjang gitu kan. Ya misalnya kita bodoh di hitung-hitungan, nggak bisa hitung-hitungan, kita mungkin bodoh-bodohin orang gitu kan. Pasti kan ada hikmahnya itu. Jadi kayak lu kan hitungan, lu tahu cara misalnya kalau lu beli apa, ntar lu nggak dibodoh-bodohin orang gitu. Orang bilang kayak oh ini harganya segini, padahal harganya murah gitu kan, dibodoh-bodohin gitu. Buat apa ya yang bahasa Inggris itu kayak ya sekarang kemajuan teknologi, kemajuan segala sesuatu tuh udah ya kiblatnya ke barat gitu kan. Yang mau nggak mau sekarang perusahaan banyak mencari orang yang minimal bisa bahasa Inggris. Sekarang kan yang TOEFL-nya bagus gitu ya. TOEFL bagus gitu kan. Yang add-on-nya kan yang Mandarin, Jerman gitu. Nah itu add-on. Tapi yang basicnya minimal bisa bahasa Inggris. Buku-buku sekarang kuliahan bahasa Inggris kan gitu. Nggak mau ditranslate dulu satu-satu kan. Susah juga. Kalau misalkan kita punya basic yang begitu tuh bisa apa ya? Adding value lah buat diri kita sendiri gitu. Jadi di mata orang tuh kayak ini orangnya emang berbobot gitu, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang ini gampang bodoh ini. Gitu sih. Jadi ambil hikmahnya aja lah gitu. Iya. Oke. Ya bener sih. Kalau soal apa ya, dari kecil tuh kamu tipe orang yang ada sesuatu yang diinginkan itu gimana kamu cara mendapatkannya gitu? Harus seperti apa gitu? Atau gimana maksudnya? Kalau misalnya kamu pengen sesuatu gitu, itu gimana kamu bakal coba mendapatkannya gitu? Wah, itu ada suatu cerita yang sangat menarik. Apa ya, aku dari dulu tuh pengen satu mainan dari aku SD kelas 4 gitu, kelas 5
Aku cuma pengen satu remote control helikopter. Nanti ya kalau ranking 1, udah ranking 1 kelas 4. Nanti kalau misalnya kelas 5-nya ranking 1 lagi. Saya kelas 5 aku udah bete tuh, jeblok aku ranking 17. Ranking 17. Cuman kelas 6-nya aku tetap masih di kelas unggulan gitu karena nilainya masih di atas. Nanti kalau misalkan UN-nya bagus, aku UN top 3. Oh, di sekolah? Di sekolah. 1-2-nya cewek gitu kan, aku top 3. Cowok sendiri gitu kayak apalagi yang harus aku buktikan gitu. Terus kayak pada akhirnya sampai sekarang gak dibeliin. Sampai sekarang jadi aku nyepet ya. Ada aku misalnya dibeliin apa gitu ya cewek gitu kayak enaknya helikopter. Agak aku gitu-gituin kayak ya gimana, kesel aja sih gitu. Cuman kayak ya sekarang apapun kayak aku pengen apa ya cari sendiri gitu, cari uang sendiri gitu. Tapi bukan kamu yang tipe kamu pengen apa, kalau misalnya nggak didapet, kalau misalnya nggak dikasih atau apa, kamu bakal rebel atau gimana gitu? Nggak, aku nggak banting pintu sih. Oh iya, ya alhamdulillah. Iya, kayak ya ngambek-ngambek dikit lah, cuma kayak ini nanti tuh, paling aku diem aja udah lah, malas menanggapi gitu kan. Oke, iya. Tapi itu pada akhirnya nggak jadi juga sampai sekarang. Akhirnya nggak jadi juga sih. Tapi kamu bakal melakukan sesuatu kalau gimana ya? Kan orang tua kamu ngasih condition gitu. Oke, boleh, kamu mau ini tapi harus ini dulu gitu kan. Kamu udah penuhin tuh. Walaupun ya pada akhirnya nggak dikasih juga sampai sekarang gitu kan. Berarti kamu tipe yang oke, kalau ada sesuatu yang harus ditempuh untuk mencapai itu kamu bakal lakuin berarti. Gimana maksudnya? Misal kamu ingin sesuatu ya entah itu mau barang atau misalnya kamu ingin kerja di sini atau ingin mencapai ini, atau misalnya kamu lagi BM pengen bisa apa ya, pokoknya mencapai apapun gitu. Kamu tipe orang yang bakal kayak oke, apapun rintangannya bakal aku hadapin atau gimana? Itu awalnya gitu kayak apa ya, mau seterjal apapun jurang itu tapi untuk mendapatkan emas 10 ton gitu istilahnya, ya bakal gue kejar. Contohnya gimana? Ada kejadian atau situasi? Apa ya? Banyak sih yang kayak gitu, cuman apa ya yang ini kayak ini kayak masuk Polman, aku kayak ada pada awalnya tuh kayak gambling dulu gimana segala macam, cuman ujian ditolak gitu. Sampai akhirnya ujian mandiri pun cadangan, kayak udah hopeless aja gitu, kayak ya udah apa probabilitas buat keterima juga kecil gitu. Aku coba lagi deh UNS, aku ujian 5 kali. 5 kali, 3-nya tuh jurusannya sama, terus 2-nya tuh jurusannya beda-beda. Sampai aku kayak kayaknya di mesin gak ini deh, coba deh 3 mesinnya gitu. Nggak lolos juga. Coba deh D3 K3 kesehatan keselamatan kerja, nggak lolos juga. Ya udah aku UPN deh, nyobain UPN Jakarta Veteran. Yang pertama nggak lolos, itu apa UTBK itu nggak lolos, karena beda 4 angka gitu, kayak harusnya 5-9 berapa ya, cuman itu ya. Legit banget sih itu. Ya kayak udah emang. Karena posisinya aku UTBK hari pertama, sesi pertama itu ketemu soal apa tuh yang aneh-aneh. Oh iya, soal panda apa sih? Soal panda gini jawabannya apa? Iya. Apa sih, perasaan nggak ada di seumur hidup dalam pelajaran manapun gitu kan. Terus kayak ya udahlah gitu. Akhirnya ini mandiri UPN, keterima, udah bayar uang pangkal, bayar UKT segala macem gitu. Itu tuh aku bayar hari Rabu gitu kalau nggak salah, hari Rabunya aku bayar. Terus ya udah persiapan, karena masih COVID, paket yang isinya Almed, terus KTM, ya gitu pernik buat nantinya kuliah tuh dipaketin, udah datang, udah fitting segala macam, pas gitu, keren gagah. Hari Jumatnya